Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru ada di channel ini, perkenalkan nama aku Amalia Yusnita. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, aku akan bahas tentang bagaimana sih cara kita dapetin judul skripsi gitu. Disclaimer dulu, background aku ini adalah manajemen. Jadi di sini aku mau bahas judul SDM, judul pemasaran dan keuangan gitu. Nah, untuk video pertama ini aku akan jelaskan gimana sih caranya dapetin judul pemasaran. Selanjutnya nanti video berikutnya aja gitu ya. Nah, pemasaran ini sebenarnya luas ya. Jadi kita bisa bahas banyak hal gitu dari pemasaran ini. Contohnya yang paling basic gitu ya, yang paling udah banyak banget ini adalah pengaruh kualitas produk misalnya terhadap keputusan pembelian. Itu sebenarnya banyak banget. Makanya ini juga kenapa sih judul tuh bisa ditolak misalnya kayak gitu. Kenapa sih judulku nggak diterima? Salahku apa sih gitu. Jadi kita banyak yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, di sini aku mau coba untuk membuka mata kalian gitu ya. Karena kenapa bisa dibilang basi? Karena sebenarnya tujuan utama dari skripsi ini adalah memberikan manfaat, memberikan terobosan baru gitu terhadap ilmu pengetahuan dan juga bidang praktisi. Jadi misalnya buat pembaca lain, buat peneliti berikutnya gitu. Jadi ada sesuatu yang baru. Jangan kamu bahas hal-hal yang sama-sama juga. Misalnya gini, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Semua orang ini udah tahu bahwa bahwa kualitas produk itu mempengaruhi gitu. Jadi apakah kamu harus meneliti lagi hal-hal yang sama-sama lagi kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak percaya gitu sama peneliti sebelumnya, bahwa peneliti sebelumnya tuh bilang berpengaruh, kamu nggak percaya, kamu neliti lagi gitu. Jadi baiknya memang meneliti sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada yang neliti gitu, belum ada yang tahu, dan kamu membuktikan bahwa penelitian ini benar gitu, bahwa asumsi ini benar apa enggak gitu. Makanya ada namanya pembuktian hipotesis kayak gitu. Ini terutama buat kuantitatif ya gitu. Nah, untuk judul, sebenarnya cara untuk menentukan judul adalah mengetahui masalahnya dulu gitu. Karena nanti akan ditanya, kenapa kamu ngambil judul ini? Apa masalahnya? Emang ada apa? Apa pentingnya sampai judul ini harus dibahas kayak gitu. Nah, itu kamu harus tahu dulu. Misalnya contoh gini, makanya sebagai kita orang yang mau ngambil skripsi ya gitu, sekarang kan semester genap nih, lagi mau proposal skripsi lah istilahnya gitu. Atau ada yang misalnya kan dari semester 7 udah proposal, semester 8 langsung skripsi gitu kan. Ada juga yang memang baru nanti proposal dulu, terus nanti saya kasih waktu sebulan, habis itu baru nanti pembimbingan kayak gitu kan, tergantung sama kebijakan kampusnya. Nah, di sini contoh misalnya apa sih, kamu cari tahu dulu gitu, apa sih yang lagi hype banget gitu. Misalnya contoh internet, misalnya wifi itu lagi dibutuhin banget gak sih, lagi kayak sekarang tuh ada peningkatan banget. Nah gitu kan, akibat dari peningkatan pengguna internetnya apa? Misalnya adanya penurunan kualitas. Jadi kamu bisa mengaruh penurunan kualitas jaringan apa, misalnya wifi A misalnya terhadap apa, misalnya keputusan pembelian. Kamu bisa neliti nanti orang-orang yang belum pakai wifi gitu, karena kan denger ya, kita kan biasanya kalau mau beli sesuatu kita cari informasi dulu ya nggak sih. Ternyata infonya nih jelek-jelek terus, kayaknya beritanya ada penurunan terus, nggak mau beli deh kayak gitu. Atau misalnya apa misalnya gini, misalnya lagi pandemi gini, semua perusahaan, semua usaha tuh turun, terus kok ada yang naik banget sih gitu, apa sih masalahnya? Misalnya contoh apa ya, Krovel lah misalnya, Krovel tuh hype banget gitu. Apa sih yang bikin
kroffel tuh sampai segitunya orang cari, istilahnya kan kayak gitu. Nah itu kamu bisa analisis peningkatan minat beli kroffel, dear butter misalnya gitu, yang apa sih, apa deh yang lagi ini gitu. Iklannya dia tuh gimana caranya, promosinya dia gimana, atau produknya seperti apa, makanya bisa disukai kayak gitu. Atau misalnya masker juga bisa, preferensi pembelian masker. Nah kamu bisa nanti teliti gitu, masker tuh harusnya ada apa aja sih secara SNI-nya. Nah produk yang paling disukai apa, misalnya masker Sensi kah, atau masker Dakbil kah, apa sih, banyak apa sih merek-mereknya gitu. Nah itu kamu bisa cari tahu. Nah itu kan bisa bahas bagaimana meningkatkan minat beli misalnya, atau keputusan pembelian masker, kamu bandingin masker ini, masker ini, masker ini, masker ini gitu. Dan akhirnya nanti kamu di outputnya dari penelitian kamu tahu yang mana sih yang paling disukai, nah kayak gitu. Atau misalnya protokol kesehatan. Nah protokol kesehatan ini kan salah satu dari bauran pemasaran place ya, kayak gitu. Misalnya terhadap apa sih, supermarket gitu ya, supermarket mana yang prokesnya paling oke. Nah itu kamu bisa teliti terhadap pengunjungan, minat berkunjung kembali misalnya gitu, terhadap pemilihan lokasi belanja misalnya kayak gitu. Itu juga pemasaran gitu. Nah di situ jadi kamu bisa gali lagi ada apa sih di dunia ini kayak gitu. Atau misalnya pengaruh apa ya, Nescafe misalnya, pengaruh peningkatan minat beli Nescafe akibat dalgona misalnya gitu. Karena ada dalgona, kayak semua orang tuh langsung beli Nescafe. Kita bisa lihat bahwa beberapa kali tuh Nescafe sampai kosong gitu. Aku ngecek di tempat-tempat di dekat rumahku tuh Nescafe tuh sampai kosong gara-gara dalgona itu. Atau susu beruang misalnya, susu beruang ini, Nescafe ini lagi untung banget ya 2020, dari ada dalgona, 2021 ada susu beruang. Bisa aja nggak sih kalau misalnya susu beruang itu sebenarnya info dari Nestle, ya nggak sih? Misalnya itu bentuk promosinya dia, kan kita nggak tahu ya. Itu kita bisa analisis gitu. Jadi apa, kita cari tren-tren terbaru tuh apa gitu buat skripsi. Jadi jangan bahas yang itu lagi gitu. Karena kenapa? Karena lihat penelitian terdahulu bahasnya itu, ya udah aku mau ngikutin itu. Jangan kayak gitu gitu. Boleh aja sebenarnya, asal disesuaikan, ada subbabnya itu merupakan fenomena saat ini gitu. Misalnya kualitas produk terhadap misalnya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian HP Samsung misalnya, bisa diganti jadi misalnya preferensi produk HP Samsung untuk sekolah online. Nah itu kan bisa bahas misalnya di SD mana kayak gitu. Biasanya kan kebanyakan yang ibu-ibunya yang kita bisa teliti gitu kan. Misalnya anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD yang kamu bahas. Nah ini SD-nya. Nah ini kamu bisa pakai probability sampling. Jadi kamu memperhatikan kelas tertentu, misalnya di kalangan SD negeri misalnya kayak gitu, dengan penghasilan orang tua segini sampai segini. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak bisa ke seluruh kalangan, ya nggak sih? Karena orang tua dengan di SD negeri sama di SD internasional pasti kan lain beli HP-nya, ya nggak sih? Nah kayak gitu. Itu jadi kamu bisa mencari lokasi yang sesuai dengan penelitian kamu, supaya penelitian kamu menjadi penelitian yang lebih efektif. Nah kayak gitu. Terus apalagi ya, misalnya platform-platform online, misalnya kayak pengaruh tampilan Shopee Mall misalnya terhadap kepercayaan, ya kan, kepuasan pelanggan misalnya. Oh kalau Shopee Mall itu kan kayak
ini ya dari pabriknya langsung, ya nggak sih, misalnya Wardah itu langsung dari pabrik Wardah ngirim ke kita, ya nggak sih. Apakah bagaimana servisnya, apakah orang lebih memilih untuk belanja langsung di Wardah atau misalnya di toko. Saya lebih suka di toko yang ada macam-macam, kayak Guardian, Watson, kayak gitu. Lebih suka kayak gitu karena bisa beli merek-merek lain, nggak cuma beli Wardah doang. Nah kayak gitu, itu bisa diteliti juga gitu. Atau misalnya strategi promosi potongan harga di Gojek misalnya, di restoran A, atau transportasi Gojeknya juga bisa, misalnya gitu. Itu kan pemasaran ya semuanya, jadi banyak gitu. Jadi jangan bahas itu aja gitu. Sebenarnya kenapa judul kamu ditolak gitu, kenapa dibilang familiar banget, dibilang basi banget, karena tidak memberikan sumbangsi apa-apa gitu. Judulnya begitu-begitu aja. Atau misalnya kepercayaan karena ojek online udah vaksin, kayak gitu. Sebelumnya takut-takut karena Gojeknya belum vaksin, jadi nggak berani naik Gojek misalnya, kayak gitu. Nah, itu bisa dibahas semuanya. Jadi kalau mau bahas bisa bagaimana dengan minat beli, bagaimana dengan perusahaan pembelian. Nah itu bagian dari pemasaran semua. Bisa juga citra produk misalnya apa yang bittersweet by Najla misalnya gitu, giveaway misalnya. Giveaway itu apakah menjadi strategi promosi yang bermanfaat gitu, bagaimana pengaruhnya dengan minat beli. Apakah setelah dia bilang giveaway, misalnya apa sih yang dalamnya ada emas gitu ya kalau nggak salah deh, di search box dalamnya ada emas, nanti acak random kayak gitu kan, apakah itu meningkatkan minat beli gitu, meningkatkan penjualan dia. Gimana cara nyari tahunya? Cara nyari tahunya paling gampang pakai Shopee. Kan di Shopee biasanya ada terjual berapa, ya nggak sih? Nah itu bisa jadi salah satu patokan kamu. Jadi data data sekunder, lupa kan apa namanya. Intinya kayak gitu. Jadi bisa banyak gitu. Jadi pastikan bahwa produk kamu itu sedang akrab gitu. Saya endorsement, bisa juga itu endorsement tuh kayak udah jadi tambahan saluran pemasaran deh, bukan iklan lagi, bukan media massa lagi. Endorsement tuh kayak yang utama gitu. Semua bisnis tuh kayaknya nabung buat endorse gitu, karena misalnya endorse memiliki pengaruh yang besar gitu, trust issue misalnya. Kamu bisa juga ngecek apakah endorse itu ngefek ke satu orang atau ke bidang. Maksudnya gimana? Misalnya contoh gini, Tasya Farasha itu kan dia beauty vlogger kan. Apakah kita percaya sama dia hanya produk-produk pencantikan, atau dia bilang makanan enak pasti besok gue beli misalnya, kayak gitu. Itu bisa jadi pengaruh juga. Kamu mengkaji bagaimana teknik endorsement dia, teknik promosinya lah istilahnya, kayak gitu. Atau citra dirinya dia, sehingga orang bisa percaya gitu kan. Ada ini ya, orang-orang yang kayaknya kita ngiklan tuh nggak percaya, ya nggak sih? Kayak misalnya contoh selebgram A misalnya gitu, kayaknya mulutnya tuh bisa dibeli gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu, kayak kayaknya kita tuh nggak percaya gitu kalau dia ngomong. Misalnya kayak pemutih peninggi pelangsing gitu, yang suka pakai kayak gitu, sekali usap tuh langsung putih gitu, padahal dari awal dia udah putih, ya kan. Nah itu kan salah satu hal yang menurunkan kepercayaan kita sama teknik promosinya dia. Itu bisa di ini juga gitu. Atau peningkatan promosi bakso Aci Akang misalnya. Bakso Aci Akang itu kan setelah Arif Muhammad masuk ke sana gitu kan, ke manajemennya dia, kayak peningkatan penjualannya naik banget ya gitu. Atau kamu misalnya gini, ada toko di dekat rumah kamu ramai banget gitu, ngantri sampai luar-luar, apa sih gitu misalnya, kayak gitu. Itu kamu bisa kira-kira mau dari segi apa, dari layanannya kah, dari kualitas produknya gitu. Kenapa kamu bahas brand-brand yang lagi naik, supaya brand-brand yang lagi turun bisa untuk meniru kayak gitu.
Jadi ada manfaatnya nih, orang yang baca skripsi kamu, aku mau bisnis nih, tapi gimana sih caranya supaya produkku tuh hype banget gitu. Nah itu bisa niru dari brand-brand besar, dari hasil analisis yang kamu lakukan gitu. Nah pokoknya kayak gitu sebenarnya sih, intinya banyak. Intinya adalah coba dengan produk yang baru, coba dengan produk ya, hal-hal yang sedang ramai dibicarakan gitu, supaya bisa jadi manfaat, bisa jadi terobosan baru. Jangan yang udah dibahas itu lagi gitu. Udah tahu kali kalau ini tuh ada pengaruhnya kayak gitu. Nah kalau misalnya sampai kayak gitu, judul kamu jadi nggak efektif. Malah kan nanti kita ada kajian penelitian terdahulu kan, kita cari judul-judul yang mirip-mirip, ya nggak sih. Terus ternyata kalau yang kemarin tuh berpengaruh, ternyata selama pandemi ada yang nggak berpengaruh. Nah kenapa gitu? Bagusnya memang judul kamu tuh ada perbedaan hasil gitu. Kalau misalnya dulu semua berpengaruh, semua nggak berpengaruh, sekarang nggak mau ada yang nggak berpengaruh misalnya, contoh kayak gitu. Itu artinya memang ada perbedaan kayak gitu. Udah berapa kali ngomong kayak gitu. Nah, sorry ya. Jadi judul itu banyak, jadi kita nggak bisa hanya berpatok terhadap penelitian terdahulu, judul sama ya udah ikutin gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah di sini aku mau konklusi gitu, menyimpulkan sebelum mengakhiri video ini, gimana caranya untuk menentukan judul. Yang pertama, untuk di bab 1 itu kan ada latar belakang dan juga ada identifikasi masalah. Misal kamu utamakan di identifikasi masalah. Masalah sendiri itu bukan selalu negatif ya, lebih kepada apa yang berbeda. Misalnya tadi bisnis lagi turun, ada bisnis yang lagi naik. Nah itu kamu jelasin apa perbedaannya gitu, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya penurunan kualitas produk, kenapa bisa turun? Oh karena ada misalnya internet, kenapa turun? Karena ada ketergantungan lebih tinggi sama internet, karena banyaknya pengguna baru. Nah kamu bisa cari dari teori gitu, bisa dari teori, bisa dari berita bahwa memang turun gitu. Misalnya udah ada penelitian, ada survei misalnya, berapa besar sih kenaikan jumlah pengguna internet, ya kayak gitu. Yang kedua, pastikan latar belakang kamu itu jelas. Nah gimana cara latar belakang jelas? Latar belakangnya jelas itu tadi adanya fenomena, pastikan fenomena itu nyata. Jadi kamu baca berita, baca di internet gitu, ada apa sih yang baru gitu. Bener nggak sih kalau misalnya ini tuh rame banget gitu. Jadi diagnosa pendugaan atau hipotesis kamu itu berdasarkan dari apa yang kamu baca. Nah itu baru nanti kamu menyusun latar belakangnya gitu. Nah dari situ kamu baru dapat judul gitu. Oh ternyata ini lagi rame nih, misalnya HP Samsung promosi lewat drakor misalnya. Apakah orang jadi beli karena dipakai, saya drakor apa ya, Penthouse misalnya. Penthouse ada scene Judante misalnya pakai HP Samsung. HP Samsung apa tuh baru kayaknya saya gitu. Terus orang jadi beli. Nah, apakah ada pengaruhnya? Atau misalnya analisis strategi promosi itu. Kenapa promosi itu dilakukan? Gitu. Apakah sebelumnya memang sudah berpengaruh? Nah, kayak gitu. Atau peningkatan platform-platform drama Korea, Viu, Netflix misalnya, karena di rumah aja. Nah itu bisa jadi judul gitu. Jadi kita bisa banyak-banyak cari berita-berita terbaru. Jangan barang-barang yang udah lama, BUMN misalnya. BUMN udah berapa kali dibahas, Telkomsel misalnya udah berapa kali dibahas gitu. Dan hasilnya begitu-begitu aja. Dan dari Telkomsel nggak ada yang berubah misalnya. Kayak gitu. Kenapa harus dibahas lagi? Nah itu biasanya nanti akan ditanya sama pembimbing kamu gitu, sampai akhirnya oh judulnya jangan ini deh gitu, judulnya tuh udah itu lagi, kamu juga nggak nambah apa-apa dari judul yang lama.
mendingan orang baca penelitian terdahulu daripada lihat penelitian kamu gitu. Orang sama-sama aja, nah kayak gitu. Makanya kenapa judul bisa ditolak gitu. Buat kalian yang mau ngambil judul, good luck, mudah-mudahan penjelasan dari aku ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian gitu. Dari segi pemasaran ini, pemasaran tuh luas banget ya gitu. Dari produk, place, price, promotion gitu tuh bisa diluasin lagi. Misalnya kayak produk bisa citra mereknya, bisa kualitas produknya, bisa dan lain-lain lah gitu. Atau misalnya penurunan wedding organizer, lama-lama aku ngasih judul dulu ya, pokoknya gitu. Wedding organizer misalnya sekarang pakai hampers, lebih dipilih sama para calon pengantin, nah kayak gitu. Nah di judul tuh banyak banget deh gitu. Kita nggak bisa judul hanya itu aja. Lebih baik misalnya apa ya, social distancing gitu, kamu bahas segala macam dari situ kayak gitu. Mudah-mudahan video ini bisa cukup membantu kamu gitu dalam penyusunan skripsi gitu, terutama mengambil judul pemasaran kayak gitu. See you. Ya,